Hafidu dong reksa sira kabeh ala sholawati ing atase pira-pira salat. As-sholawah ai al-maktubah iku ndamel jamak akeh berarti 5 ini. Jagalah sholat 5 waktu berarti substansinya itu sholat yang dilakukan oleh jasmani. Paham Bu nggih? Iki sholat syariat. Tapi di situ tidak berhenti, nggak ada wakaf. Dalam ayat itu nggak ada wakaf. Itu yang perlu disadari, perlu diketahui. Ada wawu ataf sebagai penyambung yang tidak boleh putus. Apa? Wassolatil wusta. Tolong barangkali ada kesalahan penulisan langsung ditegur. Saya paling suka itu. Langsung ditegur. Demi kebaikan. Wong nanya mana namanya manusia kadang nggih punya lali lah gitu ya. Apa wassolatil wusta? Itu adalah ahad. Tunggal. Wassolati lan sholat al-wusta sifatnya adalah tengah. Iki ulama khilaf Pak, sholat tengah iki. Anda kalau tidak membuka Al-Quranul Qadim nggak bisa ketemu maksud wusta itu. Akhirnya terjadi khilaf, wusta itu tengah. 5 itu tengah piro, 3. Siji loro telu. Akhirnya ada yang berpendapat tafsirani sholat maghrib. Ada yang mengatakan tengah iki sholat asar, mendekati 3, 4 berarti asar. Udah, kita nggak perlu khilaf beda pendapat terkait masalah wusta. Kita tidak akan pernah khilaf manakala kita buka kitab teles, kita buka Al-Quranul Qadimnya. Bahasa wusta tengah itu maksudnya ruhaniyah Pak. Kalau boleh saya katakan secara terang-terangan, jasadmu sholat 5 waktu, itu ruhmu itu ya kudu sholat, gitu loh maksudnya. Ruhmu kudu sholat. Bagaimana sholatnya ruh itu? Tadi sudah saya katakan, jasmani kita ditata hukum syariat, ruhani kita ditata hukum hakikat. Kalau saya bicara wilayah hakikat berarti sholatnya ruh. Bagaimana sholatnya ruh? Al-wusta niki. Ani budullah. Menghadapkan ruh terhadap wajah Allah. Ini kita disindir Pak di dalam doa iftitah ketika sholat. Sebelum kita takbiratul ihram, kita disindir lewat niat lillahi ta'ala.
Kemarin saya jelaskan kalimat lillah itu berasal dari Allah. Ada huruf alifnya. Setelah huruf alif dibuang tinggal lillah. Lam pertama dibuang menjadi lahu. Lam kedua dihilangkan menjadi hu. Hu hilang. Ya wis, gak ono suarane. Itu diurai di tasawuf, Pak. Tidak di syariat, di hakikat itu. Baru bisa nyambung nanti. Wis. Kita disindir pertama lillah karena Allah. Iku tempatnya muraqabah. Kata Rasul, antak budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Fa'ilam takun taroh, apabila kau tidak bisa melihat, maka kau merasa dilihat Allah. Iku babakan ihsan. Ihsan. Ketika malaikat Jibril tanya terhadap Muhammad tentang ihsan. Duduknya ihsan itu ada di dzikir sirul asrar. Di pos pertama su'aul basyirah, rasa iman. Iman yang benar itu di situ prosesnya. Lillahi ta'ala, karena Allah, artinya kita harus ketika saat mulai sholat ini ada sambung rasa, sambung iman. Bisanya kita berdiri rukuk sujud, hati harus koneksi terhadap Sang Yang Tunggal di dalam dirinya yang menggerakkan. Kalau tidak ada Allah nggak bisa aku berdiri sendiri, rukuk, bicara, melihat, mendengar. Mestinya ruhaniyah itu posisinya di wilayah itu minimal. Iku ihsan ya, minimal. Ayat ini ada terusnya, Pak, nanti. Pun dianggap berhenti itu. Memang sik wakaf. Tujuannya Anda biar menghayati dulu maksud daripada dua sholat ini. Antara jasad dan rohaniyah. Disindir lagi doa iftitah inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Artinya kita arahkan wajah kita sebagai hamba ruh ini terhadap Allah. Lilladzi, hidup. Lilladzi, bahasanya lilladzi. Hidup berarti hidup itu sifat daripada laisa kamislihi syai'un. Arahno ning kunus dulu, arahkan di situ dulu. Fatoros samawati wal ard, sifatnya hidup itu yang menguasai jagat langit dan bumi, ateges jagat ruhaniyah dan jagat jasmaniyah. Tapi umat manusia, khususnya umat Islam, kurang peka. Kalau itu sindiran, sholat kamu itu tidak boleh teringat eling terhadap selain, tak terus no ayati. Wakumu lillahi qanitin ay khasyin. 238 tadi. Dan juga jagalah wakumu lillah, karena Allah itu qanitin ay khasyin, wajib khusyuk lah iku. Ini pendidikan kita yang ada di syariat supaya naik ke hakikat sebetulnya itu. Mohon maaf, kita nggak usah bicara orang lain, bicara pengalaman kita sendiri. Bagaimana ketika kita belum mengenal dinul haq, ruhaniyah kita. Ketika jasmaniyah sholat, ruhaniyah kemana? Istilah bahasa Sri iku minggat.
Minggat sangka Allah rohaniah ini. Iman, konteksnya kita iman tidak bisa. Pada Allah nggak bisa. Makanya apa yang didawuhkan Kanjeng Nabi tentang ihsan mboten masuk. Tidak masuk. Jangankan hudur makrifat Allah, muraqabah belum kok. Bagaimana kita bisa sholat muraqabah pada Allah? Lah wong kita ajaran ihsan itu kita tolak. Untuk mengihsankan iman kita tolak. Dengan bahasa, wus gak penting iku nanti itu naik sendiri. Udelmu ngono, naik sendiri. Tahu udel ya? Bahasa Surabaya ndasmu ngono. Gondolmu ngono. Kasar Pak, makanya aku njok sepuro setahun kemarin. Ya sesuk njok maneh ya sepuro maneh. Ketahuilah bahwasanya saya berbahasa kasar itu semata-mata untuk mempermudah dicerna orang-orang Surabaya. Tentu maksud saya. Jadi yang dimaksud syariat jadi hakikat, apapun perbuatan fisikmu, fisik dia, sertakan ruhmu di situ. Apa tugasnya ruh? Salati anikbudullah, mengarahkan ruhaniyahmu itu terhadap wajah Allah. Artinya konteks iman, ruhaniyah iku wajib meyakini bahwasanya yang berperan atas segala apapun baik di dalam maupun di luar dirinya adalah hidup. Sang Yang Tunggal itu. Nggak boleh beriman, wow saya ngaji Mr. Bell. Nggak boleh. Iman loh ya, nek lesan silakan, tapi ruhaniyah nggak boleh. Imannya tetap yang mejang kita adalah Allah. Wajtanibut tauhid, secara otomatis ruhaniyah itu tidak beriman terhadap tauhid alias menjauh. Apa isi tauhid? Iman-iman selain Allah yang dihembuskan nafsu tadi ya. Ruh itu harus begitu. Apapun aktivitas zahiriyah, ruhaniyah ini harus merealisasikan tugasnya ruh, menyembah Allah, hanya menyembah Allah. Imannya hanya pada Allah kui yang berperan. Dalam istilah lain boleh saya katakan, silakan jasad berlaku apapun, dalam hatimu jangan mengakui kalau dirimu yang melakukan. Yaitu syariat jadi hakikat. Dengan begitu bisa dikatakan makrifat datang Allah. Ada lagi? Cukup? Ibu nggak ada Bu ya? Itulah Bapak Ibu sebagai pertemuan perdana di wilayah Krian, apa yang telah diberikan Allah semata-mata tidak hanya memberikan peringatan tetapi juga memberikan kabar baik, menambah iman kita dalam rangka khalwat kita, dalam rangka kemakrifatan ruhaniyah kita pada Allah, menjadi satu ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awal sampai akhir, manakala ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.